Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian mata kuliah keterampilan berbicara yang dilakukan oleh Pak Sahrul Sadri dan nama saya Nura Ainia Sagitarina. NIM E1C018116. Soal nomor 1. 1. Jelaskan definisi berbicara secara umum. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 2. Jelaskan tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Untuk menjelaskan masing-masing tujuan tersebut bisa dicari di internet. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian. A. Faktor-faktor fisik secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol manusia sosial. Sebagai sarana komunikasi, berbicara tidak hanya menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar. Contoh, pembentukan konsep diri, yaitu konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita dan itu hanya bisa diperoleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. B. Psikologis atau ekspresif. Masih lebih jauh dari pembicara pun dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beraneka ragam sesuai dengan yang akan dibutuhkan seorang pembicara untuk melakukan pembicaraan. Contoh, seorang ibu mengekspresikan perasaan sayang pada anaknya dengan cara membelai. C. Ritual semantik. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain, di antaranya tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Contoh, orang berdoa sambil menangis atau bahkan ekstrim. D. Instrumental atau lingkungan, yaitu kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara, di antaranya berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara proses simbolik, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar. Berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek, berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat. Misalnya, saat orang melakukan kampanye politik. Soal nomor 3, pilihlah salah satu tujuan berbicara di atas lalu dipraktikkan dengan contoh. Ekspresif, karena kita mudah untuk mengungkapkan perasaan berbicara pada lawan kita tanpa menggunakan alat komunikasi sedikit pun. Baik, ketiga poin di atas telah dijawab langsung dengan bentuk rekaman video. Video ini yang berdurasi 5-7 menit. Video tersebut akan saya upload.
Bagus sudah itu. Kemudian linknya akan ada di Word. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus.